Halo, perkenalkan kami dari kelompok anti kios-kios bot tugas besar strategi algoritma. Perkenalkan nama saya Sherin Bernadetta Marbun, NIM 1351992. Nama saya Reksi Gamaliel, NIM 1351910. Nama saya Ruhiah Faradisi Widya Putri, NIM 1351934. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mendemokan program yang telah kami buat, yaitu anti kios-kios bot. Ini merupakan chatbot berbasis web yang menjadi reminder untuk tugas dan ujian dan sebagainya. Saya persilakan teman saya Reksi untuk memulai pemaparan. Oke, jadi pada tugas kali ini kami mengimplementasikan chatbot yang bertugas untuk mengatur jadwal, catatan, deadline, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan kuliah. Nah, untuk platformnya sendiri, tugas ini diimplementasikan dalam web. Sini kami menggunakan Flash untuk webnya. Jadi di sini bisa dilihat tampilan webnya, ada halaman utama di sini, ada judulnya di sini sebelah kiri atas, ada panduan penggunaan, ada kredit juga. Oke, jadi pada tampilan awalnya bisa dilihat di sini masih belum ada percakapan dengan bot. Nah, kita bisa memulai percakapan dengan memasukkan query atau kalimat perintah yang kita ingin berikan kepada bot. Misalnya untuk yang pertama ini, kita akan mencoba menambahkan suatu task. Jadi, task itu bisa berupa tugas, ujian, ulangan praktikum, dan lain-lain. Sini kita akan menambahkan task tugas IF2211 dengan topping string matching. Jadi setelah desain, nanti akan terlihat balasan dari bot bahwa task berhasil dicatat dengan ID, tanggal, kode mata kuliah, jenis task, dan juga topik task. Selanjutnya kita akan menambahkan suatu task lagi. Di sini kata kuncinya ada quiz, kode mata kuliah IF3310, topik bab 2 sampai bab 3 pada tanggal 22/04/2021. Nah, di sini bisa dilihat bahwa task juga berhasil dicatat. Oke, sekarang kita beralih ke topik kedua, yaitu untuk melihat deadline apa aja yang sedang kita miliki saat ini. Ini adalah contoh pembuatan query-nya. Nah, jadi sebelumnya kami sudah menambahkan beberapa task default, sehingga ada banyak di sini. Selain kalimat apa saja deadline sejauh ini, kita juga bisa mengecek deadline pada suatu hari tertentu, misalnya hari ini. Nah, bisa dilihat juga buat mengembalikan deadline apa saja yang ada pada tanggal 28 April 2021 hari ini. Oke, untuk topik selanjutnya saya persilakan ke teman saya. Selanjutnya kita akan mencoba query yang baru, yaitu deadline untuk di antara dua tanggal. Nah, misalnya kita masukkan nah, ini deadline antara tanggal 24 ya sampai itu. Nah, nanti akan ditampilkan semua jenis deadline, baik PR, tugas, UAS, dan sebagainya, karena di sana tidak ada kata kunci, kata penting gitu. Kalau misalnya kita ingin melihat deadline untuk tipe tertentu, misalnya kita ingin melihat UAS apa saja, kita bisa masukkan query ini, nanti yang akan ditampilkannya adalah, nah, cuma UAS yang ditampilkan.
Karena sebelumnya cuma 1, jadi ditampilkan cuma 1 UAS. Selanjutnya, kita akan melihat untuk jangkauan waktu. Misalnya UTS 2 hari ke depan, kita bisa lihat apakah ada. Nah, ternyata tidak ada. Nah, kita bisa lihat contoh yang lain, misalnya deadline untuk 10 hari ke depan. Ada deadline 10 hari ke depan, kita lihat. Nah, ternyata ada 4 deadline. Nah, jadi kalau pakai yang lain juga bisa selain hari. Nah, bisa juga menggunakan minggu. Misalnya deadline 2 minggu ke depan. Nah, ini. Selanjutnya, kita bisa melihat deadline dari suatu tugas tertentu. Misalnya kita masukkan deadline tugas IF 2211. Nah, karena tugasnya ada 2, jadi ditampilkan kedua-duanya. Tugas IF 2211 kebetulan ada 2, makalah schema dan string matching and regex. Nah, bagaimana kalau misalnya tugasnya hanya ada 1 tugasnya hanya ada 1? Maka seperti yang bisa kita lihat, tampilannya hanya tanggal karena tugasnya hanya ada 1. Selanjutnya akan saya persilahkan ke teman saya, Sharon. Oke, jadi untuk query selanjutnya, misalnya kita sudah menyelesaikan tes. Jadi kita masukkan ID tesnya, misalnya ID tesnya itu 5. Maka, nah bisa kita lihat, nah oke. Jadi karena ini tesnya tidak ada di dalam database kita, berarti dia mengeluarkan output tes yang dimaksud tidak dikenali. Coba kita masukkan dengan tes yang dikenali, sepertinya 50 juga nggak ada. Mungkin tes 15. Nah, tes 15 berhasil dihapus. Mungkin kita bisa cek dulu apa saja deadline sejauh ini. Nah, bisa kita lihat ID 15 terhapus. Oke, kemudian untuk query selanjutnya, misalnya kita masukkan sebuah komen yang tidak dikenali oleh bot. Misalnya, halo udah makan belum? Kita lihat apa yang output yang diberikan. Jadi output yang diberikan adalah maaf pesan tidak dikenali. Oke, jadi kalau misalnya kita bingung query apa saja yang bisa kita gunakan, kita bisa mengakses opsi help, yaitu menanyakan apa saja yang bisa buat lakukan. Maka akan keluar fitur-fitur apa saja yang bisa diakses, kemudian daftar kata penting yang bisa digunakan oleh user, juga format penamaan. Oke. Untuk query selanjutnya, misalnya kita ingin mengubah tanggal dari tes, tanggal deadline-nya. Coba kita masukkan query-nya, mengundur tes 6 jadi tanggal 30 Mei. Oke, mungkin bisa kita cek apa saja deadline sejauh ini. Nah, jadi kita lihat tes dengan ID 6 itu dari nomor 5, memiliki deadline 30 Mei 2021. Kemudian coba kita ganti lagi, kita majukan jadi tanggal 28 Mei 2021. Oke, dia berhasil diupdate. Coba kita cek lagi. Nah, bisa kita lihat dia berubah jadi tanggal 28 Mei 2021. Oke, jadi coba kita pakai tes yang tidak tersedia, misalnya tes 8.
maka dikeluarkan output tes yang dimaksud sudah dikenali. Coba cek lagi daftar tes. Oke, mungkin sekian yang dapat kami paparkan tentang fitur-fitur yang bisa diakses di Anti Chaos Chaos Bot. Terima kasih atas perhatiannya.